warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Afi Triyanti, CBP Angkatan 4, SMA Negeri 1 Lempuing Jaya Oki, Sumatera Selatan. Salam guru penggerak. Menyampaikan misi saya untuk mengumpulkan Bapak Ibu di sini, yaitu ingin mengajak Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak, di mana sekarang ini saat ini kita ada pemangku sekolah, dalam hal ini adalah wakil kurikulum yang nantinya akan membantu saya dalam proses pendidikan selama 9 bulan nanti ke depan. Nah, dalam pendidikan 9 bulan ke depan nanti saya misi saya yaitu di mana guru penggerak itu adalah menggerakkan ya paling tidak komunitas sekolah yang ada di sekolah untuk bergerak aktif memajukan sekolah. Jadi pengertian guru penggerak itu bukan bergerak kemana-mana, artinya guru penggerak itu menggerakkan komunitas yang ada dulu, dalam hal ini adalah sekolah. Nah, di sini guru penggerak itu membawa misi yang namanya di dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu namanya Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu bukan berarti siswa merdeka belajar, bukan. Artinya memberikan pembelajaran itu, kesempatan itu kepada siswa, biar siswa mengungkapkan pendapatnya, ya, atau istilahnya menghambakan siswa. Maksudnya itu pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi di dalam kelas itu, kalau saya sendiri selaku guru itu lebih banyak aktif di dalam kelas itu adalah saya sebagai guru. Tapi di dalam Merdeka Belajar ini kita lebih cenderung memberikan keaktifan belajar itu kepada siswa. Nah, saya mau mengajak kalian supaya mengikuti program ini dan kedepannya penjelasannya untuk kemajuan sekolah kita. Ya. Mungkin dari pemangku adat, pemangku sekolah, pemangku sekolah bisa memberikan masukan kepada saya nanti kedepannya. Karena saya nanti proses 9 bulan ini Bu Dharma tidak waktu yang sebentar, nanti ada istilah naik turunnya saya ya, nanti kemudian mengajak komunitas dulu yang ada di dalam lingkungan sekolah ini. Saya yakin di SMA Negeri 1 Lempuing Jaya ini guru-gurunya punya keinginan maju ya, keinginan maju dalam hal pendidikan, memajukan sekolah kita. Ya, untuk Bu Dharma mungkin bisa memberikan arahan kepada saya, baik kepada saya maupun kepada teman-teman. Baik, Bu Nyanyo ya, dan rekan-rekan semua. Kalau arahan, karena di sini bagi kita baru, tentu ya semua kawan-kawan guru semuanya tentu ingin maju, ingin belajar bagaimana caranya menjadi guru yang baik. Nah, kalau ibunya yang meminta arahan, tentu kami harus tahu dulu program apa yang Bu Nyanyi punya sebagai guru penggerak.
tentu ada program-program yang mau dijalankan. Untuk arahan lainnya, sambil Bunyayu memiliki program, tentu sambil mengajak kawan-kawan. Nah, tentu dengan Bunyayu memberikan contoh, Bunyayu bisa dengan mengajak kawan-kawan yang tidak punya jam di kelas barangkali saat mereka memiliki jam kosong, ibu ada jam mengajar atau ibu tidak mengajar, ibu bisa mengajak mereka bagaimana cara mengajar atau menghambakan siswa tadi. Karena saya sendiri di sini sebagai guru kadang-kadang nyuruh siswa bertanya tapi nggak ada yang bertanya. Akhirnya kita yang memberikan pertanyaan dan mereka pun belum bisa menjawab, dan kita juga yang akhirnya menjawab karena mereka cuma diam. Nah, bagaimana cara mengajak kawan-kawan membangkitkan atau menggerakkan siswa bisa bertanya dengan mandiri, dengan merdeka tanpa dibebani, berarti ya merdeka. Berarti mereka tidak terbebani di dalam belajar. Apakah untuk bertanya, jadi barangkali mereka takut bertanya, takut salah dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengimbaskan kawan-kawan untuk membangkitkan semangat tersebut dari anak-anak sehingga mereka bisa bertanya dengan merdeka tanpa terbebani. Nah, mungkin itu dari saya, Bunyayu, tanggapan dari saya. Kalau pengalaman yang saya pernah lakukan, dalam hal ini saya memilih model pembelajaran. Nah, kalau di dalam fisika itu ada model pembelajaran, ya saya yakin walaupun pelajaran lain juga ada model-model pembelajaran. Dalam hal ini saya memilih model pembelajaran penemuan karena fisika itu lebih cenderung ke praktek, ya. Jadi biasanya sebelum corona terjadi itu saya melihat siswa itu kalau belajar itu kadang malas, lesu. Namun saya mencari solusi pada saat itu, yaitu saya melakukan pembelajaran dengan cara praktek. Jadi saya praktek, ya. Praktek itu saya serahkan sepenuhnya ke anak yang merangkainya sendiri, kemudian anak yang memaparkan, menjelaskan. Nah, di situ saya memperhatikan anak yang tadinya di aspek penilaian kognitif dianya diam, ternyata di aspek keterampilan dia aktif. Nah, jadi saya melihat melakukan sekali percobaan itu dengan model pembelajaran yang saya gunakan, yaitu model pembelajaran penemuan. Dalam hal ini saya memperhatikan siswa itu kok, oh ternyata kalau dia berhubungan dengan angka dia tidak mampu, sedangkan berhubungan dengan keterampilan dia mampu. Jadi saya memberikan kebebasan sebenarnya merdeka belajar ini sudah saya terapkan ke siswa, tetapi lebih cenderung ke keterampilan karena penilaian kita kan ada 3, yaitu penilaian kognitif, keterampilan, dan sikap. Nah, saya lebih cenderung pada saat itu ke keterampilan. Yang kesalahan yang saya lakukan di dalam pembelajaran saya tidak mengejar di kognitif karena saya memperhatikan tadi yang kognitif tadi siswa-siswa yang memang senang dengan angka-angka, kemudian yang di keterampilan tadi siswa yang tidak menyukai angka-angka. Tetapi saya tidak melihat cenderung ke kognitif, keterampilan untuk saat ini karena di dalam pembelajaran guru penggerak ini misinya adalah merdeka belajar. Jadi yang saya perhatikan di sini bukan hasil melainkan proses. Jadi saya mengajak kawan-kawan itu kalau di dalam pembelajaran itu memang kurang menyenangkan, apa lainnya memilih-milih model pembelajaran yang kita selipkan nanti pada saat pembelajaran, sehingga pembelajaran itu tidak berpusat kepada tapi berpusat pada lagi. Pertanyaan masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Siap, berdiri. Duduk. hari ini ya. Ya, duduk. Hari ini materi sudah saya bagikan di Google Classroom, ya. Di Google Classroom silakan kalian cek, ya.
yang saya tampilkan di dalam Google Classroom. Kemudian kita lihat juga di dalam alat. Nah ya, untuk materi pada hari ini ya kita belajar tentang perpindahan kalor. Jadi sebelum saya masuk ke materi perpindahan kalor, alangkah baiknya kita mengingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari ya. Materi yang kemarin yaitu mengenai kalor. Siapa yang bisa menjelaskan, mengingatkan kembali pelajaran yang telah kita pelajari? Kalor itu apa? Ya, ada yang bisa? Kalor adalah ada nih ya, oh yang ya, maka boleh bisa Perpindahan suhu yang tinggi yang rendah. iya, jadi energi panas yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Kalau setiap hari kita mendapatkan nggak, merasakan nggak yang namanya energi kalor? Iya, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Sinar matahari, besar-besar ngomongnya ya. Sinar matahari, apa lagi? Lampu, cahaya. Apa? Cahaya. Cahaya? Lampu. Iya, cahaya lampu. Apa lagi? Apa? Iya, itu suhu dalam keadaan rendah. Energi panas yang kita bicarakan dalam hal ini. Air mendidih. Ya, itu adalah contoh kehidupan sehari-hari yang kita rasakan, itu yang dinamakan dengan kalor. Nah, sekarang kita belajar perpindahan kalor. Ya, di dalam buku perpindahan kalor itu ada berapa? 3 cara. Yang pertama konveksi, konduksi, radiasi. Coba siapa yang bisa? Ditunjuk tangannya ya, suaranya dikuatkan sedikit. Semangat pagi, harus semangat pagi. Kita harus belajar tuh lebih semangat, jangan suaranya dikecilkan. Yang pertama dulu, konduksi. Apa konduksi? Siapa yang berani? Ya, Vicky. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Iya, contohnya Vicky dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya seperti memegang kembang api yang sedang dibakar. Nah, ya ini yang contoh yang saya tampilkan ini merupakan salah satu contoh konduktor. Ya, jadi konduktor tadi kata Vicky tadi dia dari dia sudah membaca materi sebelumnya, Vicky nampak aktif sekali ya. Jadi perpindahan secara konduksi tadi tidak disertai dengan perpindahan partikelnya. Jadi dianya energi panasnya terasa panas itu dengan cara apa katanya? Merambat ya. Jadi energi panasnya merambat melalui apa ini kata ini? Logam. Iya, logam. Atau yang disebut dalam hal ini adalah batang besi. Kalau yang ditampilkan dalam contoh ini. Yang kedua yaitu perpindahan konveksi. Siapa yang bisa selain Vicky? Selain kelompok Vicky, kelompok yang lain ada? Konveksi? Konveksi, ayo konveksi. Ya, nah yang itu dulu. Nah, konveksi ya, Pak, konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang banyak terjadi pada zat cair dan gas. Iya. Jadi konveksi itu perpindahan yang disertai dengan apa katanya? Cair dan gas. Iya, ya. Coba diulangi lagi biar lebih jelas maksudnya. Nah, nanti kalau sudah ngomong baru lagi ya, ditutup lagi ya, karena kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, ya. Konveksi tadi jelaskan lagi konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang banyak terjadi pada zat cair dan gas. Iya, dan jadi konveksi tadi adalah perpindahan yang banyak terjadi pada zat cair dan gas. Ya, khusus zat cair dan gas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya tampilkan ini. Air ya. Dipanaskan.
adalah salah satu contoh bentuk perpindahan bentuk konveksi, ya. Di sini dikatakannya air dingin dengan kerapatan lebih besar akan turun, ya. Air panas dengan kerapatan rendah akan naik. Artinya di dalam kita memasak air itu terjadi perpindahan secara konveksi, ya. Airnya itu kan ada bagian lapisan-lapisan, lapisan bawah, tengah, atas, ya. Nah, jadi kalau di bagian bawah itu akan mendapatkan energi panas, massa jenisnya berubah menjadi ular, dan berubah menjadi ular yang akan naik ke atas. Yang bagian atas atau bagian tengah yang tadinya mempunyai massa jenisnya lebih tinggi dari bagian bawah, dia akan turun. Begitulah selanjutnya, ya. Terjadi siklus perubahan naik turun air sehingga kondisi di dalam wadah air itu tadi tidak terjadi perbedaan lagi antara air yang belum mendapatkan energi panas, semuanya sudah rata, ya. Karena apa dia rata itu diakibatkan karena air yang di bawah tadi, ya, lapisan bagian bawah naik ke atas, yang lapisan bagian atas karena massa jenisnya lebih berat turun ke bawah. Dan itu pun terjadi pada konveksi gas, ya. Gas itu di dalam hal ini adalah udara. Selanjutnya perpindahan yang ketiga, ya. Perpindahan ketiga kita katakan perpindahan apa? Coba kelompok ini yang belum aktif, ya. Yang ketiga radiasi. Besar ngomong radiasinya. Radiasi itu apa kalian? Perpindahan kalor tanpa zat prantara. Iya, perpindahan kalor tanpa zat prantara. Contoh dalam kehidupan saya. Panas matahari sampai ke bumi walaupun melalui ruang mata. Apa lagi? Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Iya. Ya, jadi radiasi itu adalah energi panas tanpa zat prantara. Contohnya sinar matahari. Kemudian apabila kita mendekatkan api panas. Nah, ya. Jadi itulah ketiga contoh perpindahan kalor yang kita pelajari hari ini, ya. Nah, di dalam fisika ada teori, ada rumus. Nah, sekarang saya sadar pertanyaan di sini. Jelas, ya? Jelas. Ini rumus, ya, rumus kondusi, ya. Boleh juga dilihat di buku, itu sama saja, ya. Rumus konduksi, kemudian rumus konveksi, ya. Di situ ada tampilan cerobong asap, ya. Kemudian kita lihat rumus radiasi. Nah, ini contoh soal. Nah, contoh soal ini kalau kita perhatikan rumusnya nanti kalian sudah lihat di buku, ya. Kalau rumus itu kalau dalam fisika kalau kita ngerti besar itu untuk apa, simbolnya apa, kemudian rumusnya apa, kemudian nanti bisa mengerjakannya, ya. Nah, di sini saya sajikan contoh soal, ya. Itu nanti saya tunjuk di dalam satu kelompok atau kelompok yang bersedia untuk maju dan menjelaskan. Ya, ke depan, ya. Berani, ya? Berani. Suaranya mana ini? Berani? Berani. Ya. Coba perhatikan contoh soalnya. Ya. Atau baca dulu contoh soalnya. Ya, yang ini siapa namanya? Contoh soalnya dibaca. Suatu batang logam salah satu
dan yang berarti atau yang lain juga. Saya kasih kesempatan untuk yang lain. Yang lainnya saya harapkan berani juga untuk membagikan tampil ke depan. Walaupun salah ada apa-apa, yang penting kita ada keberanian menggunakan kata. Kalau yang tidak tahu tanya dengan ibu ya. Tidak tahu tanya dengan ibu ya. Bu, ya, Dan itu 30 derajat celciusnya itu diubah ke Kelvin nggak? nggak usah. Nggak usah. Nggak usah ya, 30 derajat. Ya, yang mau lain kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ya. Hasil diskusinya. Yang ditanya apa? Ini bukan ini T. T. Hari itu Tadi kan Nah, ya siapa kelompok siapa yang berani? Ya, kurang sih. Ini ada. Ayo kelompok yang mana yang sudah keluar? Mana lihat? Kayaknya mana? Ini ada. Yang ikut Tegi. Tanya satu Ayo, siapa kelompok siapa yang bisa, yang berani? Ayo, ayo, siapa yang bisa? Kalau ada apa-apa. Iya, besar-besar ya kalau saya besar-besar membesarkan karena memang pengaruh papan tulis kita ya. Salah satu yang ujungnya dipanasi. Yang lain, Batang logam tersebut memiliki luas penampang 25 meter persegi dan konduktivitas thermal 4 kali 10 pangkat 5 W per FK. Panjang batang logam tersebut 8 meter dan perbedaan suhu kedua ujungnya 30 derajat Celcius. Kawan yang merapat dalam batang besi selama 2 detik adalah ya, silakan jelaskan hasilnya. ini langsung diketahui atau Iya, iya, langsung dan diketahui A 25 meter persegi, K sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 W per FK, L 8 meter, delta T 30 derajat Celcius, T sama dengan 2 detik. Yang ditanya Q atau kalor. Q per T sama dengan KA delta T per L. Q sama dengan KA delta T per L per L. Q sama Ini sebelah sana itu yang jelas di sebelah sana. I sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 dikali 25 dikali 30 dikali 2 per 8. 4 dikali 25, 100, 100 dikali 30, 3000, 3000 dikali 2, 6000 per 8.
250 dikali 10 pangkat 5 Joule. Dibagi ya, dibagi ya, karena Dahlia ini gugur mungkin ya, jadi 6.000 maksudnya dibagi 6.000 kali 10 Pangkat 5 dibagi 8 iya 250 kali 10 pangkat 5. iya kata-kata belajar itu pasti ada prosesnya, jadi proses untuk belajar itu semuanya akan ada ya, dan jangan takut salah, jangan takut ke depan, pokoknya maju dulu ke depan ya, menampilkan, memberanikan diri untuk mengungkapkan pendapat kita. Nah, dari hasil pembelajaran hari ini ya, perpindahan calon ya, yang kita sudah pelajari, karena nanti ada tugas, tampaknya waktunya yang sudah habis, tugas itu nanti itu bisa kita di rumah. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, ada baiknya itu meminta kesimpulan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang berani? Coba kelompok ini dulu, Ibu Nak. Ibu kamu dengar suara ini dulu, karena nampaknya suara ini agak-agak kurang bersuara ya, kurang bersuara. Apa? Jangan malu-malu. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, tetapi zat perantara tidak ikut berpindah. Untuk pariwisata, konduksi adalah salah satu wisata di Jepang. Lama kelamaan butuh yang lain juga ikut panas. Kalau konveksi apa? Konveksi apa? Konveksi. Konveksi. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau bisa tiga-tiganya, konduksi itu apa? Konveksi itu apa? Radiasi itu apa? Coba Mama Riki aja coba. Ya, Riki. Enggak, Riki. Kesimpulannya, perpindahan kalor dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya dapat benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujungnya benda dipanaskan. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantara ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadinya konveksi. Konveksi tersebut pada zat cair dan gas dalam kurung udara atau angin. Contohnya, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, atau gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Ya, itu tanggapan dari Riki ya. Kok bisa? Apa? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Kesimpulan yang dapat saya ambil, kalau konduksi itu perpindahan kalor melalui perantara tapi tidak disertai zat perantaranya. Kemudian kalau konveksi itu perpindahan kalor melalui perantara dan disertai zat perantaranya. Terus kalau radiasi itu perpindahan tanpa zat perantara. Iya, kita kasih hapus dulu. Ini dari